ada itu tuh udah ceritanya baru mulai itu udah pengen hakimi gitu kan. Kalian ini tolol gitu, anak apa kamu itu, anak kayak tai. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jreng, ketemu lagi sama kita masih di meja belajar seperti yang waktu lalu. Seperti yang kemarin, yang yang 41 itu kemarin. Cuman bedanya kita hari ini mau biasa apa nih di meja belajar kita nih? Ya sama yang kayak kemarin. Kemarin kan belum nonton, dan sekarang udah nonton. Pengennya nggak mereview, pengennya mau minta suruh sendiri. Tapi kemarin kita udah janji kalau kita bakal review gitu. Jadi kami kalian udah nggak kuat ya guys dari tadi. Aku masih inget filmnya. Iya, soalnya kan aku berstatus gitu. Jadi kameranya itu ada di depan. Iya kan, masih kamera di depan. Tapi HP-nya kan ngambil belakang kan. Terus kayak gini, seolah-olah aku ngerekam, bilang sama mau ngerekam depan itu. Tapi pada belakang, lihat belakang orang pada nangis semua. Yang di belakang cowok itu gini. Yang samping kiri cewek dua itu tulisi nangis berjamaah. Bener. Terus yang atas sebelah aku tuh nangisnya malah kayak kelihatan mas nggak bisa berhenti, aktingnya pun udah selesai nih ya, ini bener ya? Iya, selesai filmnya masih nangis. Adegannya tuh udah mau selesai, udah nggak sedih-sedih banget gitu. Itu yang sebelah aku masih yang lah, aku yang buat video, aku yang buat video loh, gitu kan udah selesai. Bener. Masih ada musik-musiknya ya, musik soundtracknya itu kan soundtracknya siapa itu? Iya belakang. Yang sama itu yang cowok dua itu satu lisi apa itu pas buat satu lisi kangen emak gitu ya, yang cowok gini kan nangis gini kan. Jadi guys, ini kita mau review film Just Mom diproduksi oleh Bang Anu dan sutradaranya Bang Jian. Kita udah nonton dan filmnya tuh pecah. Ambiar. Hati kita pecah. Jadi gini ceritanya. Iya. Kamu nggak usah ceritain ya biar momen aja. Udah nggak kuat dari tadi guys ya kan. Yeah. Ceritanya simpel sebenarnya, jalan ceritanya itu simpel. Hal yang paling aku suka adalah benar-benar kesamaan dengan kehidupan kita keseharian. Dan kedua tuh nggak lebay, ceritanya alurnya tuh dan nggak bisa ditebakkan. Biasanya kita kan bisa menebak filmnya itu kan, oh ini nanti endingnya tuh gini, oh pas endingnya gini. Nah ini tuh nggak bisa ditebak endingnya. Aku juga salah nebaknya. Aku salah nebak. Sama. Nebaknya di mana? Nih. Nebaknya. Kita ceritain nih ya. Dua-duanya sehat. Menurut kita, jadi buat kalian yang belum nonton tetap harus nonton. Nonton lah. Ini intinya sendu, haru, biru, pokoknya banyak hal positifnya yang bisa diambil dari film. Banyak banget. Kalau ya makanya kan kemarin sampai yang per satu tampilan sampai ke mau ke Tuban. Ya enggak mau, emang udah ke Tuban. 1,5 jam, Bojonegoro 1,5 jam, balik ke Lamongan 1,5 jam, ya kan? 1,5, 3, 4 jam setengah di jalan. Kenapa? Jasmine dan Gajah sih ya. Banyak yang dapat di situ gitu. Banyak banget gitu kan. Momen kan ya pas nonton itu yang kemarin dia bilang gitu kan. Seolah-olah dia itu ngeliat aku tuh biasa, padahal dari awal itu udah pecah. Dari awal filmnya udah dibuat. Kan gini kan aku kan udah nempak Just Mom, seorang ibu ya kan. Di situ kan aku nebaknya itu dan nggak salah, dan seorang ibu yang pasti di situ dia kurang perhatian karena kan alur cerita yang awal, yang sinopsis di awal sebelum nonton, Ibu Siti ya kan, seorang ibu punya 3 orang anak dan mereka udah sibuk ya kan dengan karir, dengan apa-apa. Otomatis dengan kata-kata itu otomatis di Ibu Siti sini itu udah nggak ada perhatian dari anak-anaknya, dan itu dari awal sudah pakai itu dan kena. Karena apa? Ya mungkin aku udah menjalani kayak gitu menjalani. Jadi yang di awal pas ada nggak bisa ceritain. Aku kalau nonton aku bisa nahan, soalnya karena gini, karena kalau aku berkaca-kaca itu aku ini dia cerita udah berkaca-kaca gitu. Kalau sambil senyum dari nanti bisa hilang gitu kan. Pada di awal kan gini. Pas ada grup kan. Ya, yang Songko ya, kalau nggak salah itu mungkin bapaknya itu, itu kan sampai itu
Bunda Krisna Kim atau Bu Siti itu kan, Bu Siti itu kan sakit kena kanker ya kan, dia pengennya ke dokter, terus dia juga rindu sama anak-anaknya kan. Tapi si Pratiwi sibuk, si Damar sibuk, teman Sia sama si Jalur mungkin di bosnya gini, Bu Siti tuh mikirnya mungkin kayak gini ya, di situ nggak diceritain, mungkin kayak gini, kenapa kok Jalur terus nganter aku pengen diantar sama yang lainnya, catat buat teman-teman gitu kan. Jangan terus kalau ibu kalian ya kan, ibu kalian ngomong aku nggak apa-apa, salah besar gitu. Aku udah ngalamin seperti itu gitu. Jadi pas di chat gini dia ngomong pas ngomong gini, kangen kan gitu kan, kangen terus akhirnya kan ada ketika kangen ya terus ibu nggak apa-apa, semoga kerjaan lancar, selalu. Dan di situ aku emang pas nonton nggak nangis, cuma aku nggak pecah, cuma aku ya itu sambil senyum kan nanti akan hilang, berhubung ini ngomongnya kayak gini nggak kuat gitu kan. Ingat Dan sama almarhum gitu kan. Ya emang beliau dulu emang seperti itu gitu kan. Jadi kan kalau pergi keluar kota jauh kayak Bali itu pasti telepon beliau gitu kan. Ya Allah, minta apa gitu. Nggak pernah dia minta apa, cuma bilang sehat, sehat, rezeki lancar, pasti kayak gitu. Nah itu yang membuat aku pecah gitu kan. Dan makanya aku nonton film ini nggak salah gitu kan. Bukan aku ya apa ya air mata bukan cengeng, tapi kekuatanku. Buktinya aku dari dulu sampai sekarang kuat gitu kan. Aku nggak pernah pengen bergantung sama siapapun gitu, karena orang tua aku ngajarin seperti itu kan. Nggak boleh bergantung sama siapapun, jadi harus mau berjuang untuk hidup gitu kan, gimana caranya gitu kan. Nah nggak di situ aja, itu kan masih di awal gitu. Di awal ya momen itu emang aku udah lirik gitu kan. Aku udah nahan sebelahnya gitu. Udah nangis gitu. Aku udah nahan, masih bisa nahan. Endingnya nggak begitu lama dari ceritanya itu berjalan, itu udah aku tahu gitu kan. Kemudian itu suapar itu kasar itu, kamu kasih aku bawa tapi kasar. Sakit. Aku ngasih dia tisu guys, ternyata dia tuh udah bawa di tangannya duluan iya, guys. di tasku kan juga udah ada kan, aku emang nyiapin. Dan ya itu kan karena di situ aku udah nebak jadi ya pasti kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton bawa tisu, cewek cowok bawa tisu lah gitu. Ya di sini banyak pembelajaran, banyak pengajaran yang aku dapat di sini. Dan baru kemarin tuh ada kejadian kayak gini gitu kan. Yes, aku lihat aja gitu kan. Seorang ibu yang sakit di dunia nyata loh, bukan di filmnya. Ibunya sakit, anaknya liburan, sekeluarga, bayangin gak diajak. Benar. Itu benar-benar real banget gitu. Ibunya sakit. Mungkin bagi orang-orang seperti kita maksudnya kita yang masih ada orang tua, mohon maaf, kita yang masih ada orang tua, kita tuh menyepelekan orang tua bilang nggak apa-apa, itu kayak orang tua itu ya udah jalan gitu loh. Bohong bukan dosa loh, salah. Ada bohong yang di situ bohong bener-bener dosa sama enggak. Kalau bohong kayak gini, contohnya aku sama orang tua dulu kayak gini, mana, Cok, sehat, makan, gini. Aku pasti ngomong yang baik-baik, walaupun nggak baik aku ngomong baik. Karena apa? Di situ aku ada alasan. Karena menjaga hati orang tua ya kan, menjaga. Biar dia nggak sedih, biar kan nggak apa-apa. Bohong seperti itu, Ustaz juga bilang kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Walaupun kamu bohong, tapi kalau emang bohong-bohong kayak ngambil uang itu ya salah, nggak boleh. Tadi bohongnya demi untuk menjaga ibu, untuk menjaga kesehatan orang tua. Betul. Itu dibolehin. Jadi di kita yang saat ini yang masih punya orang tua, ini tuh kayak film itu ngajarin banget bahwa yang kita anggap biasa aja bagi orang tua kita tuh sesuatu yang benar-benar kayak berarti banget, amazing banget. Hal sesederhana pun itu adalah hal yang sangat berarti buat orang. Jadi sedrama itu ya, orang tua kita ini gitu. Aku ketawa ini apa ya, biar aku enggak tumpah gitu kan. Jadi ya ini alasannya aku harus ngomong, harus nahan. Jadi benar-benar ingat banget semasa almarhum masih ada gue luar biasa. Emang beliau itu sangat gitu kan, sangat tersuka kalau ngomong, tapi aku ngambil positifnya gitu kan. Dan emang bener gitu kan, nggak salah gitu. Aku selalu ngambil positifnya dari beliau gitu kan. Kalau mungkin menurut orang-orang atau saudara yang lain, orang tua aku kayak gitu, tapi menurut aku enggak gitu kan. Jadi keren banget, banyak berjasa banget gitu buat aku gitu kan. Walaupun pasti mendidik
mengatur dengan iya. sangat Tapi baik. itu tadi caranya aja gitu. Dulu pas kuliah bahkan kayak gini. Kalau enggak disuruh nyewain gitu kan, aku enggak, aku punya tangan ya kan, buat apa gitu ya, bukan masalah apa itu, nguatin beliau gitu kan. Makanya di cerita Bu Siti itu emang seorang perempuan yang tegar banget ya kan, nggak sampai sejauh itu buat video itu, buat yang di ending itu yang kakaknya marah-marah, kenapa ya, kenapa ibu sudah di posisi seperti ini, kenapa ibu nggak bilang aku ini anak kandungnya gitu kan, kenapa dia nggak bilang gitu, aku udah tahu kan aku anak kandungnya gitu kan, tapi dia kan nggak tahu sifat ibu ya kan, akhirnya jalur klarifikasi ya kan, yang itu membuat gue yang bilang iya anak kandungnya pungut ya kan, sampai kayak gitu ya pungut. Terus dia bilang mbak nggak tahu posisinya ibu kayak gimana ya kan, nggak tahu kan. Ini beneran kita tuh inget mak kita Iya. masing-masing gitu kan. Jadi Kayak seberharga itu gitu. Mungkin orang yang belum benar-benar sadar kayak mensyukuri yang ada sekarang, masih ada sekarang tuh belum sadar itu, tapi film ini tuh benar-benar ngajarin kita bersyukur sekecil mungkin. Apalagi Bang Anton yang almarhum ibunya sudah itu benar-benar kena banget ya gitu loh. tujuannya sih aku nonton film ini ya menguatkan aku, selalu mengingat beliau bahwa beliau itu ada, bahwa beliau itu pernah berarti buat aku, kan bukan karena apa gitu ya pengen ingat gitu kan, kirim doa atau apa gitu kan. Jadi buat teman-teman semua kalau apa itu sama orang tua kalau bisa sih, yaitu orang tua itu sering bohong gitu, sering bohong sama anak-anaknya gitu kan, sebenarnya padahal itu ya nggak yang real gitu kan. Kadang ada yang sakit tapi bilang nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, nggak usah mikir emak, nggak usah mikir ibu, itu alasannya karena apa, nggak pengen kelihatan sedih. Jadi kalian yang merasa jadi anak harus peka dong, iya kan, dari kecil jadi anak yang terbiasa dikit-dikit ngomong, kesusahan dikit ngomong sama orang tua itu nggak tahu. Mungkin kalian niatnya kalau orang bilang tuh sambat ya, sambat bu itu loh gini. Mungkin itu sepele buat kalian, hanya sekedar ngomong, tapi orang tua tuh lebih mikirnya tuh double. Apalagi urusan kita yang di luar gimana, temennya gimana, ada urusan apa, misalnya di jalan kenapa, jangan dikit-dikit cerita yang sedih, apalagi orang tahu kayak aku, dikit-dikit cerita itu jangan. Kalau bisa dipendam sendiri, karena gini loh, ibumu itu udah capek dari kecil ngurusin kamu, dan waktunya kalian yang mikir, bukan orang tua gitu loh. Kalau aku berpikir kayak gitu dulu mohon gitu kan, iya mak ibu capek. Aku pun aduh banyak banget bikin orang tua aku tuh sedih. Bahkan sampai sekarang pun aku tuh masih bikin sedih orang tua aku. Dan itu lihat film itu pecah banget gitu loh. Ini aku juga udah tahan air mata, tapi ini keluar guys. Ini beneran. Kita nggak ada niat apa-apa, kita mau review dan emang kita tuh dari kemarin tuh kebawa ya. Pulang aja kita masih kebicarain tahu. Pulang kita nongkrong dulu mau dia nggak bicarain. Aku diajak dia ngomong, aku nggak ngomong gitu. Masih nangis juga dia. Tapi kalau ngomong ya itu pecah gitu kan, nggak bisa aku nyampein dengan kata-kata, nggak bisa. Jadi kalau menurutku sih film ini apa ya, wajib kalian tonton. Wajib banget ya. Jadi bagus, keren, haru, pecah biru, dan kalau bisa sekeluarga juga bagus semua, atau kalian dengan saudara gitu kan bisa gitu kan. Jangan menunggu ibu kalian sakit kalian baru ada. Kalau ingat ibuku, kebetulan ibuku lagi sakit juga, ada kolesterol juga kayak gitu, dan asam urat juga enggak, maksudnya jalan pun juga nggak seberapa. Jadi tapi kita mau kontak aja. Kalau aku dulu sih sama itu seminggu pasti 2-3 kali itu pasti. Jadi pas lihat mukanya yang Bu Christine Hakimada itu tuh udah ceritanya baru mulai itu udah yang cat itu kayak aku disitu ya bukan ya pengen cerita ya kayak pengen hakimi gitu kan, kalian ini tolol gitu, anak apa kamu itu, anak kayak tai bener ya udah kayak gitu kan, dia ngecat itu
kangen ya kan, yang mereka pulang tapi itu digosok set diganti, ibu nggak apa-apa nak, sukses buat kalian, kerjaan kalian lancar, sehat-sehat selalu ya. Baik, orang tua bohong dia, iya bohong. Jadi kalau kalian punya orang tua yang kayak gitu, jangan mau dibohongi. Karena kan memang waktu itu, kalau aku pribadi sih dengerin Ustadz ya apapun kan ya selalu kan ibu-ibu baru bapak nomor 1 gitu kan, bosmu itu nomor 10, manajermu nomor 50 dan supervisormu nomor 100 gitu kan. Oh, orang nomor 10 loh. Iya kan, seandainya kamu kerja orang nomor 10 kamu sembah-sembah sampai kayak gitu-gitu, ibu sakit kayak kamu biarin gitu. Makanya Dan masalah itu aku banget. iya bukan masalah Aku tuh nggak ada di saat itu. bukan masalah gitu mau jadi gini, oke kerja gitu. Tapi pas waktu ada luang telepon, pas waktu libur pulang jenguk gitu harusnya gitu kan. Karena ada ya yang nggak pulang sampai berbulan-bulan tuh. Dulu kalau dulu yang waktu aku dulu kerja itu ya masih aku pulang kayak apa ya, seminggu sekali 2 minggu sekali gitu, pasti pulang gitu. Jadi momennya banyak kemarin itu. benar. Jadi kita tuh di film ini tuh kita tuh ditunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya tuh punya hati. Iya. Kita tuh punya orang yang benar-benar ada di sekitar kita. Kita tuh nggak perlu pengen diakuin. Iya. Aku pengen diakuin di luar sana, misalkan pengen diakuin aku keren, misalkan aku cantik, aku pengen dipuji orang lain. Nggak perlu. Bukan nggak perlu, mau bagiku nggak penting. Nggak, karena ada orang di sekeliling kita yang pantas harus kita buat bangga juga gitu. Orang semua ya, nggak perlu nunggu ke temen untuk apa minta bantuan temen atau apa. Ada keluarga yang benar-benar bisa. Nomor 1 kan ibu. Guys, buat kalian yang udah nonton gimana nih? Kalian nangis nggak? Terus di bawah ya. Ya kemarin kan ya kita nanya Mun ya, komentar-komentar kalian tentang film ini kayak gimana gitu kan. Ya sebenarnya sih buat podcast kayak gini pakai air mata itu kayak apa gitu kan. Kita nggak acting. Aku emang bisa acting tapi aku nggak mau acting, aku bawa ke dunia nyata. Aku kayak podcast ini bukan acting, memang realnya gitu. Real untuk orang tua gitu. Kita harus ngelakuin orang tua itu kayak gimana gitu. Apa sih, bayang sih kayak bukan gimana ya, emang bener-bener ya emang kan ya itu tadi lah, mau sederhana. Jadi kan ini kayaknya ya, kalau misalkan seandainya di Tuban waktu itu tayang, mungkin Bang Anton pulangnya tuh di jalan tuh nangis. Jadi naik sepeda motor sambil nangis gitu kayak ya, apalagi kalau hujannya tuh makin nangis gitu kayaknya kan ya. Tentu-tentunya nontonnya di sini sama aku. Ingat gitu kan. Aku emang sama orang tua itu. Ya tapi aku nggak pernah nangis sama bukan orang tua gitu. Paling sih kalau sama beliau terus paling kan belakang rekaman selesai balik lagi. Jadi aku nggak suka aku sedih di depan nonton. Kenapa? Biar dia nggak mikir gitu kan. Dan aku juga sering bohong gitu kan. Bohong kayak walaupun pas usaha apa itu nggak pernah ngomong. Iya, jadi kan dulu pas waktu kalau pulang terus berangkat itu dan yang masih ingat itu ditungguin sampai itu sebentar. Ambil. Semua. Kasih uang. Gak pernah kan aku bilang sampai lucu emang. Aku walaupun sekarang 5.000 ya kan, pergi ke jalan sampai kelapa banyak ada Mandiri, ada BCA kan, tapi itulah sederhana kan masih ya. Jadi anak itu sampai kapanpun itu sama orang tua itu kayak anak kecil, masih segede apapun itu kayak anak kecil. Bayangin aku udah kerja, kita punya ada, kasih uang dompet, ambilan semua joko acung biasanya. Bayangin dia itu pelajaran dia sangat berharga. Kalau sama orang tua itu memang dekat banget gitu, dekat banget, sayang banget. Nah, ya sering tanda-tanda gitu. Kalau marah-marah gitu, sebaliknya aku pangku di pangkuannya tidur, terus muka lagi terus ketawa. Dan di situ tuh, iya ya, sebenarnya itu simpel banget buat orang tua seneng, itu simpel banget kayak gitu ketawa. Lah itu sebenarnya itu bukan apa-apa gitu, ilmu buat aku kayak gini ya. Jadi buat cerita-cerita nanti gitu kan. Sosok ibu tuh benar-benar ya, ibu kan bisa jadi apapun, jadi ibu, jadi bapak, jadi teman, ya kan, jadi nggak tergantikan gitu kan. Nah, bagi yang masih ada orang tua kayak gitu kan, dengan saya siapkan gitu kan. Kalau aku pribadi sih emang sering sih lah kalau
sendiri kan, beliau pasti sedih gitu kan. Tapi alhamdulillah dulu sudah handle beliau lama sih, sejak sakit nganterin sana kemari gitu, nganterin pagi pulang malam di sana pokoknya udah mungkin yes apa ya, yes jalan terbaik buat beliau gitu. Ya mungkin takdir dari Allah udah kayak gitu, jadi ya ikhlasin gitu. Bahkan dulu pas waktu nggak ada itu, aku dari Surabaya pulang nggak nangis, malah aku pulang dari Surabaya kalau aku mampir beli nasi goreng makan biasa santai gitu. Setelah besok atau besok baru pecah baru nangis. Ya mungkin kayaknya di sini aku perjalanan gini tuh, ikhlas nangis ikhlas dong. Nah itu jadi aku nggak nangis gitu kan, padahal aku deket banget. Besoknya kalau nggak salah 3 hari itu baru ada masuk yang itu baru pecah gitu kan. Ingatnya gini, biasanya itu balik dan antar dan jatuh gendong itu yang tapi ya namanya hidup kan selalu terus berjalan gitu kan, jadi ya gimana lagi ya harus dijalanin gitu kan, ya positif tinggi. Tapi kalau aku pribadi sampai sekarang itu ya mungkin tahu kan review yang kemarin kan, ini adalah makhluk gitu. Itu adalah mensiasati kangen sama orang tua gitu. Dan setiap apa yang aku lakukan ada alasannya gitu. Aku nggak bisa ngomong lagi. Sekedar nyeplos tong bukan ada alasannya. Ini makku ada cantik banget itu yang aku lakuin sama makku dulu. Sama Vietnam itu paling kuayem beneran. Ya itu makku cantik banget nih. Di review yang kemarin bilang kayak gitu ya itu yang aku lakuin sama makku gitu kan. Jadi aku sama orang tua sosok ibu sampai sekarang pun, walaupun nanti seandainya ke tempatmu pasti apa kan apa ya, nggak tahu sih apa itu, sama seorang ibu-ibu yang apa itu tua-tua itu aku harus patuh gitu, bukan aku kayak ada temen jual kamu bukan, jadi kesadaran diriku gitu. Jadi emang apa ya, ya aku pernah buat satu kayak gini, apa sih itu orang tua itu apa gitu kan. Banyak sih orang-orang yang udah nggak peduli sama orang tuanya ya kan, karena apa, orang tua itu ya udah tua, nggak ada tenaga ya kan, jelek, bau, nggak bisa kerja ya kan, apa yang dibanggakan dari beliau nggak ada. Tapi waktu kecil ya kan, kalau kalian nggak dipelihara, kalau orang tua udah capek ya kan, rambut kamu udah ini kamu bayi diambil buang ke kali selesai ya. Jadi ada kesadaran sendiri gitu kan, jadi timbal balik gitu kan, dulu dirawat sekarang ya pacarannya kalian jadi anak gitu kan. Nah, seperti itu. Agak emosional dikit gitu kan. Udah, ya emang kalau bahas nih, orang tuh kayak gini gitu kan, aku ya emosional ya, campur nangis campur kata-kata kayak gini. Semoga kita semua dapat diberikan cara Amin. dapat ridho dan doa-doa baiknya untuk kita. Untuk kita itu ya mendoa orang tua itu kan luar biasa kan, udah kita juga doain beliau ya, dimanapun berada. Ya itu kan Aku udah gak kuat lagi, aku udah gak tahu harus ngomong gimana, gak tahu lagi harus gimana. Pokoknya kalian harus nonton Just Mom. Jadi endingnya kita benar-benar jadi yang positif orang banget gitu. Aku nyuruh kayak gini ya, ini wajib nonton, wajibnya kan apa? Bukan buat diriku gitu, buat kalian. Benar. Iya kan, motivasi kalian, ilmu buat kalian gitu kan. Ya syukur-syukur buat kalian yang gak dekat sama orang tua, tiba-tiba dengan adanya film ini, dengan nonton tiba-tiba iya ya aku kayak gini selama ini sama orang tua gitu kan, positifnya banyak gitu. Jadi kalau aku ya wajib nonton. Bayangin aku berapa kabupaten, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya, demi apa Just Mom sia-sia? Enggak, terbayarkan dengan Mas Hanung, dengan terima kasih untuk karyanya. Memang Mas Hanung karyanya keren, sederhana tapi itulah. Jangan lupa kasih kesempatan kami untuk ikut casting juga. Ya, inginnya sih kayak gitu. Soalnya aku pribadi sih senang dunia entertain. Selama kita ketemu kan suka ngomong kayak gitu kan, Mon. Ya ceritain tentang udah bisnis lo, Mon, kayak gini bagus banget gitu. Ya pengen sih nanti suatu saat mungkin Bang Hanung, Bang Jihan, terus pas buat film di Surabaya,
kita kasih kesempatan casting dan langsung di DM juga nggak apa-apa, ada IG nanti di bawahnya IG-nya Ngarep ngomong sama banget, nggak tahu IG-ku. diri kita ya, emang kita nggak tahu diri. Nggak ngimpi gitu kan, kan gini kan, Siapa tahu. ya Kan intinya kan gini, kita kan berusaha. iya kan, Bukan cuma doa dan iya kan usaha, ikuti ngomongin usaha gitu kan, kalau nggak usaha ya nggak kesampean dong. Jadi kita ikutnya casting dulu ya kan, emang film kan harus dari casting kan. Kalian tetap nonton jangan dan lupa kalian nonton. komen di bawah ini gimana komentar kalian dan kalian nangis atau enggak, kalian ceritain ya, nanti aku bales buat yang ibu kita udah meninggal, yang udah semoga meninggal apa ya, yang punya semua dosa-dosanya di tempat yang dan paling ditempatkan baik. yang paling baik di sisi Allah gitu kan. Dan buat kalian masih punya orang tua, ibu bapak, berbaktilah kepadanya ya, karena doa ibu adalah segalanya, ridho ibu adalah ridho Allah ya. Doa ibu itu adalah doa yang terbaik gitu kan. Ibumu mendoakan sama 10 bosmu, 100 bosmu, gak ada apa-apa. Jadi makanya jangan sia-siakan selagi orang tua kalian masih ada, jangan terus sampai kamu sia-siakan terus nanti orang tua meninggal buat postingan ibu, nggak penting gitu, nggak penting banget gitu kan. Jadi mumpung masih ada, jangan sia-siakan. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel kita, aku Anton. Mohon. Bye bye, thank you.